Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Di video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori dari Carl Gustav Jung tentang struktur kepribadian. Nah, sebelum masuk ke teori nih, kita kenalan dulu yuk sama Carl Gustav Jung itu. Sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe video ini ya. Oke, langsung saja yuk kita kenalan siapa sih Carl Gustav Jung itu. Stay tune terus ya teman-teman. Carl Gustav Jung lahir di Jerman pada tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Beliau adalah seorang psikiater dan psikoanalisis di Swiss yang mendirikan psikologi analitik. Karya Jung berpengaruh di bidang psikiatri, antropologi, arkeologi, sastra, dan filsafat. Freud melihat Jung yang lebih muda sebagai pewaris yang dia cari untuk memajukan ilmu baru sekolah analisisnya, dan untuk tujuan ini, mendapatkan pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikoanalitik Internasional yang baru didirikan. Namun, penelitian dan visi pribadi Jung membuat tidak mungkin untuk mengikuti doktrin koleganya yang lebih tua, dan pepercahan menjadi tak terelakkan. Pembagian ini secara pribadi menyakitkan bagi Jung dan mengakibatkan pembentukan psikologi analisis Jung sebagai sistem komprehensif yang terpisah dari psikoanalisis. Di antara konsep sentral psikologi analitis adalah individuasi, proses psikologi seumur hidup untuk membedakan diri dari elemen sadar dan tidak sadar setiap individu. Tadi kan kita udah kenalan nih sama Carl Gustav Jung. Sekarang kita masuk ke teorinya ya, seperti apa sih struktur kepribadian menurut Carl Gustav Jung itu? Tetap stay tune terus ya teman-teman. Fungsi dari alam sadar dan alam tidak sadar adalah penyesuaian. Kalau alam sadar, penyesuaian dari apa yang kita telah lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan alam tak sadar, penyesuaian dari dunia dalam diri kita. Batas dua alam tersebut bisa dinamis atau tidak berubah-ubah. Semisalnya, ketika kita masih melakukan aktivitas sehari-hari dan kondisi kita sudah mulai lelah, capek, terkadang tanpa kita sadari, kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti halnya, ketika kita bersama teman, tetapi tanpa kita sadari, ucapan kita menyinggung perasaannya. Sedangkan, kalau alam tak sadar, ketika kita ingin istirahat, tapi masih ada pekerjaan yang belum selesai, maka kita tidak bisa beristirahat dengan baik, karena pikiran kita masih dengan pekerjaan yang belum kita selesaikan. Ketika pekerjaan itu sudah selesai, kita bisa beristirahat dengan baik, karena tidak ada lagi yang membuat kita gelisah dan perasaan kurang nyaman. Kesadaran dan ego. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk kesadaran. Kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu jiwa rasional dan jiwa irasional. Jiwa rasional melalui pikiran, atau bisa yang dibilang menilai dari atas benar atau salah, dan perasaan senang atau tidak senang. Semisalnya, ketika kita lagi diskusi dengan teman, kita sudah merasa yakin kalau jawaban dari pemikiran kita itu sudah benar, tapi menurut pendapat orang lain, itu masih salah. Sedangkan untuk perasaan, senang atau tidak senang, semisalnya suatu kondisi yang tidak membuat nyaman, maka kita tidak senang berada di situ. Tetapi, kalau kita nyaman dengan kondisi di situ, maka kita ada perasaan senang berada di situ. Dan yang kedua, ada sikap jiwa. Carl Jung melihat bahwa manusia memiliki sikap yang berbeda-beda. Sikap jiwa itu terbagi menjadi dua, ada introvert dan ada extrovert, atau biasa kita kenal dengan introvert dan extrovert. Introvert bisa dibilang seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang memilih ketenangan atau refleksi, atau biasa kita sebut orang yang tertutup. Orang introvert cenderung menyendiri, pendiam, dan memilih menulis dibandingkan berbicara. Sedangkan extrovert, mereka sangat tertarik dengan interaksi luar atau orang terbuka. Orang extrovert tidak suka menyendiri,
senang bersosialisasi, outgoing dan positif. Kalau tadi saya membahas tentang kesadaran, kali ini saya akan membahas ketidaksadaran. Ketidaksadaran menurut Jung itu terbagi menjadi dua, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi adalah pengalaman yang tidak disetujui oleh ego untuk muncul ke sadar, tidak hilang, tetapi disimpan dalam personal unconscious, atau bisa disebut dengan tak sadar pribadi, mirip dengan prasadar dari tokoh psikologi kita yaitu Freud. Sehingga, tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan gagal menimbulkan kesan sadar. Lalu yang kedua, ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan fondasi ras yang diwariskan dalam keseluruh struktur kepribadian. Di atasnya dibangun ego, tak sadar pribadi, dan pengalaman individu. Ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif sangat membantu manusia dalam menyimpan semua yang telah dilupakan atau diabaikan, dan semua kebijakan dan pengalaman sepanjang sejarah. Menurut Jung, dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku, itu dibagi menjadi 4, yaitu ada persona, shadow, anima, animus, dan yang terakhir adalah self. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman.